Apa dikatakan iman? Nah, para ulama mendefinisikan iman itu adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Ya. Jadi tasdikun bil qalbi, kita lihat di sini. Nah, jadi tasdikun bil qalbi berarti yakin, ya, yakin dalam hati. Wa iqrarun bil lisan, ikrar. Ya. Yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, amal soleh. Nah, ini kemudian nanti kita lihat predikannya seperti apa. Mari kita lihat nomor 1. Ada orang yang tidak yakin, tidak ikrar, tidak amal soleh, namanya apa? Kafir. Oke, kasih contoh. Contohnya siapa? Figur sana, ya. Figurnya kayak Fir'aun ya. Fir'aun. Yang kedua ada orang yang dia yakin tapi tidak ikrar, tidak juga amal soleh. Hah? Kalau munafik ya tidak yakin tapi ikrar malah. Ini yakin tapi tidak ikrar. Yakin, tidak ikrar, tidak beramal soleh. Namanya adalah ahlul kitab. Jadi para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sampai disebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Muhammad bin Abdullah sebagai nabi terakhir seperti tahunya para anak-anak mereka sendiri. Tahu betul dia dari Taurat dan Injil, tapi mereka tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Betul? Nah, maka status ini seperti orang ahli kitab. Contohnya siapa? Dalam sejarah contohnya Abu Thalib. Abu Thalib itu yakin kebenaran Muhammad, yakin. Tapi tidak mau ikrar, nggak mau mengucapkan kalimat syahadat sampai akhir hayatnya. Padahal ia berikrar. Ia beryakin dengan kebenaran Muhammad. Dari mana? Karena dari kitab-kitab sebelumnya sudah disebutkan. Nah, yang ketiga ada orang yang tidak yakin tapi ikrar. Amalnya tentunya plus minus. Kadang beramal, kadang tidak. Itu. Apa namanya? Nah, inilah munafik. Orang munafik itu sebenarnya dia tidak beriman. Di Al-Quran dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ingat bacanya wa ma hum bimumin, itu ikhfa syafawi. Kalau ada huruf mim di mati kemudian menghadapi ba di depannya mesti ditahan. Ya, wa ma hum bimuminin. Jangan wa ma hum bimuminin. Jadi kalau kita paham tajwid bisa ditahan. Wa ma hum bimuminin, itu ikhfa syafawi. Nah, jadi ini tidak yakin tapi ikrar, dan dia tidak amal soleh, atau kadang amal soleh kadang tidak, plus minus amal solehnya. Maka di Al-Quran contoh orang-orang munafik kan di surah An-Nisa 142 tadi malam saya bacakan, innal munafiqina yukhadi'una Allaha, ya, yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila berdiri untuk salat berdiri dalam keadaan malas. Wala yazkuruna illa qalila, dan mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Orang-orang munafik, karena hakikatnya dia orang yang kafir.
Orang munafik itu menyembunyikan kekafiran dengan lisan yang beriman. Dan di masa Rasul bukan sedikit orang-orang kafir itu banyak. Coba bayangkan, perang Uhud itu 1000 pasukan kaum muslimin. Orang munafiknya berapa? 300. Sedikit apa banyak 300? Banyak, 30%. Akhirnya dia diserse, tidak ikut perang. Nah, desas-desus macam terus penyakitnya muncul, akhirnya tidak ikut perang. Jadi hanya 700 yang ikut perang di lapangan. Maka kekalahan perang itu salah satunya penyebab diantaranya termasuk juga tindakan orang-orang munafik yang merusak kekuatan kaum muslimin. Nah, ini sikap orang munafik. Contohnya siapa? Yang terkenal Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay seorang gembong munafik. Padahal putranya Abdullah bin Ubay adalah sahabat Rasulullah SAW. Saya pertanyakan ini, apakah orang munafik termasuk sahabat? Sahabat bukan? Bukan, karena tidak ada satupun sahabat yang munafik. Ya, jadi hidup di masa Nabi, ia berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ia pun sholat bersama Rasul, bahkan kadang di belakang Rasul. Tetapi Allah tahu dia orang munafik, dan orang munafik bukan sahabat. Kalau sahabat dijamin oleh Allah di surah 9 ayat 100. Ya. As-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Walladzina tabauhum bil ihsan. Orang-orang yang pertama masuk Islam itu dari muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka. Tuh. Sedangkan orang munafik di Al-Quran disebutkan di surah 4 ayat 140 juga 145 ya. Di ayat 140, innal munafiqina wal kafirina fi nari jahannama jami'a. Sesungguhnya orang-orang munafik dan orang-orang kafir akan berada dalam neraka jahanam berjamaah. Jadi berjamaahnya dengan orang kafir di dalam neraka jahanam, itu orang munafik. Sedangkan di surah An-Nisa 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walang tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik akan berada di keraknya api neraka dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Kamu tidak akan dapatkan penolong bagi mereka. Nah, inilah orang munafik. Hati-hati ya, jangan jadi orang munafik. Yang keempat, ada orang yang dia yakin, dia ikrar, tapi tidak amal soleh. Apa namanya? Hah? Fasik sama dengan orang munafik. Di surah 9 ayat 67 disebutkan innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Sama, kalau orang munafik dan fasik sama. Nah, sekarang orang yang yakin dan dia berikrar, yakin dengan Islam, kemudian dia berbaiat kepada Rasulullah, tetapi dia tidak beramal soleh. Inilah orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Contohnya banyak itu, ya. Nah, kemudian yang kelima, orang yang yakin tidak berikrar tapi dia beramal soleh. Apa namanya? Dia yakin akan sebuah kebenaran tapi dia tidak berikrar, tapi beramal soleh. Masya Allah, ya. Di sini Abu Thalib juga masuk, ya. Abu Thalib beramal soleh, ya. Tapi tidak sebagaimana kaum mukminin tentunya. Tapi Abu Thalib lebih pas di sini, ya. Nah, ada orang yang berbuat baik, dia beramal, dia pun yakin dengan kebenaran, tapi dia tidak pernah berikrar. Ya. Namanya apa? Wallahu a'lam bishawab. Namanya tidak tahu. Yang keenam adalah orang yang yakin, dia berikrar dan dia beramal soleh. Ini namanya mukmin. Ya.
Ya, ini namanya mukmin. Contohnya Abu Bakar. Tuh. Sekarang ada pertanyaan gini. Ketika di alam arwah, semua manusia itu sudah bersaksi kepada Allah. Betul? Di surah 7, surah Al-A'raf 1772, Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Apakah bukankah aku inilah Rabbmu? Bukankah aku ini adalah Rabbmu yang kau sembah? Apa jawab kita? Bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Kami bersyahadat bahwa Engkau adalah Rabb kami. Di dalam alam arwah itu bukan hanya kita yang melakukan. Fir'aun juga sama, Raja Namrud juga sama, George Bush juga sama, Pak Jokowi juga sama. Di alam arwah dia berikrar. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan semua dalam ikrar dan ikrar ketika di alam arwah. Sebelum masuk ke dalam rahim seorang ibu. Tapi ketika dia sampai lahir ke dunia, perbedaan yang mendasar antara Abu Jahal dan Abu Bakar, Abu Jahal tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat, sedangkan Abu Bakar mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Maka ada yang berikrar, ada yang tidak. Abu Jahal tidak berikrar dengan 2 kalimat syahadat, walaupun di alam arwahnya sudah berikrar mengucapkan syahadat, merupakan persaksian kepada Allah. Tapi ketika lahir ke bumi, ia tidak berikrar dengan 2 kalimat syahadat. Maka akhirnya berbedalah, Abu Jahal disebut kafir, Abu Bakar disebut mukmin. Sampai sini paham? Paham perbedaannya kan? Nah, oke. Ini baru bicara masalah iman.